Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning, selamat pagi semuanya. Ya, Python Mania masih semangat ya. Yes ya, kita memasuki episode yang ke-15 ya, 15. Tepatnya kita lanjut ke bab yang keempat ya. Kita ke bab yang keempat, chapter 4 ya, bab keempat. Yang mana bab keempat ini membahas tentang selection, tentang seleksi ya. Oke. Baik, apa saja tujuan di bab 4 ini? Yang pertama, satu, to write Boolean expression using comparison operator ya. Jadi nanti kita juga akan menggunakan bagaimana menulis ekspresi Boolean menggunakan operator pembanding. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah to generate random number. Jadi random number using random.randin a b or random.random ya function. Jadi menggenerate kita tentang bilangan acak ya menggunakan random.randin ya nanti atau menggunakan random.random. Nah, itu seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita to program with Boolean expression. Bagaimana kita menggunakan membuat program dengan menggunakan ekspresi Boolean ya. Nah, nanti ada kemudian to implement selection control using one way. Nah, itu nanti kita juga akan mengontrol ya, implementasikan selection control memilih menggunakan satu jalur ya, yaitu if statement ya. Bagaimana itu? Nanti kita akan banyak mempelajarinya. Lanjut, kemudian kita akan memprogram with one way if statement. Nah, setelah kita tahu tentang implementasi menggunakan apa tadi? One way if ya, menggunakan satu cara yaitu if, maka kita nanti juga membuat programnya menggunakan statement if. Kemudian to implement selection control using two way. Setelah itu kita menggunakan dengan dua jalur yaitu if else, pernyataan if else. Setelah itu to implement selection control with nested if and multi way if else statement. Jadi kita nanti akan menerapkan mengimplementasikan kontrol selection control pemilihan ya, kontrol pemilihan dengan if bersarang dan juga multi way dengan multi arah if else pernyataan itu ya. Kemudian kita akan belajar itu avoid common error in if statement, menghindari apa kesalahan-kesalahan yang umum yang terjadi di pernyataan if. Kemudian to program with selection statement, kita akan membuat program dengan pernyataan-pernyataan seleksi nanti ya. Kemudian to combine condition using logical operator, kita akan mengkombinasikan kondisi-kondisi menggunakan operator logika. Ada and, ada or, ada not nanti ya. Kemudian kita juga akan to use selection statement with combined condition. Jadi kita nanti akan menggunakan pernyataan seleksi ini dalam berbagai kondisi. Nanti ada dua aplikasi namanya leap year dan lotre ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah to write expression that use the conditional expression. Jadi menulis ekspresi yang untuk menggunakan the conditional expression. Jadi menulis ekspresi yang menggunakan ekspresi kondisional. Jadi nanti kita akan lihat di situ ya. Kemudian yang 13 yaitu to understand the rules governing operator presidency and associativity. Nanti kita akan bagaimana memahami ya aturan prioritas ya, presidensi itu prioritas ya dan asosiativitas dari operator. Nah, jadi urutan-urutannya dan juga baik yang terakhir baru mendeteksi lokasi dari sebuah objek. Oke, baik kita mulai bab yang pertama yaitu pendahuluan introduction. If you enter a negative value for radius in listing 2.2 compute area with console input.py, the program display an invalid result. If the radius is negative, the program cannot compute the area. Ya, jadi dia if the radius is negative, ya, if negative, maka apa di situ? The program cannot compute the area. How can you deal with this situation? Nah, apakah kita akan bagaimana ini kita
kita terjemahkan, pada listing 22 yang lalu ya, di program compute area with console input.py itu ketika kita masukkan nilai radiusnya minus, maka program akan menampilkan nilai yang tidak valid ya, hasilnya tidak valid. And the radius is negatif. Jika radius itu jari-jarinya negatif ya, maka program akan menghitung luas, tidak bisa menghitung luas. How can you deal with this situation? Bagaimana cara mengatasi situasi ini? Baik, like all high-level programming language, Python provides selection statement that let you choose action with 2 or more alternative courses. You can use the following selection statement to replace line 5 in listing 2.2. If radius apa itu namanya less than nil, kurang dari 0, print incorrect input, tampilkan salah, pesan salah ya, incorrect, jadi masukkan salah, input tidak valid, seperti itu. Nah, kemudian else ya, area sama dengan radius, star radius star math.p baru menghitung ya, print area is area. Jadi sama seperti bahasa pemrograman lain, Python juga menyediakan sebuah pernyataan statement selection statement, pernyataan seleksi yang mana akan memberikan kita pilihan untuk action ya, atau memilih 2 atau lebih ya, alternatif pilihan. Jadi seperti itu. You can use ya, kita akan menggunakan berikut ini contohnya ya Kak tadi. Ya, ini. If radius ini ya sama else. Jadi jika ada pilihan kurang dari 0, nanti nilainya kalau negatif, padahal nanti jawabannya ini. Tapi kalau dia selain negatif maka baru dihitung areanya. Selection statement use condition which are Boolean expression. Jadi selection statement menggunakan kondisi di sini. Pernyataan pemilihan selection statement use condition menggunakan kondisi which are Boolean expression. Jadi merupakan ekspresi Boolean. Boolean itu 2 ya, true or false, cuman itu aja ya. This capture introduce Boolean types, values, comparison operator, and expression. Di bab ini kita akan membahas tipe data Boolean lebih detail dan nilai, ada operator, perbandingan, dan ekspresinya. Ya, kalau yang bab sebelumnya kita bahas tentang string, this is Boolean. Oke. Tipe data Boolean type, values, and expression. Jadi kita akan belajar tipe data, nilai, dan ekspresi Boolean. How do you compare two values, such as whether a radius is greater than nil, equal to nil, or less than nil? Python provides 6 comparison operators, also known as relational operator, shown in table 4.1, which can be used to compare two values. The table assumes that a radius of 5 is being used. Baik, kita lihat di tabel 41. Jadi begini, bagaimana kita membandingkan sebuah dua nilai? Misalnya, apakah radius lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0? Maka Python menyediakan 6 operator perbandingan yang dikenal dengan operator relasional. Maka ditunjukkan pada tabel 4.1 yang dapat digunakan untuk membandingkan dua nilai. Maka sebagai contoh di sini dianggap jari-jarinya contohnya adalah menggunakan nilai radius bernilai 5. Baik, kita lihat di sini ya, tandanya seperti ini, minus. Ini less than or equal, jadi kurang dari sama dengan. Ini plus greater than, ya greater, ini artinya lebih besar sama dengan itu greater than equal. Kalau dalam matematik simpulnya dikasih garis bawah satunya, kemudian tanda, nah ini ada ya, sama dengan 2 kali di double, itu equal artinya sama. Ya, kalau ada tanda seru, kemudian sama dengan itu ada not equal ya. Seperti itu. Yes. Lanjut, kita lanjutkan. The result of comparison is Boolean value true or false. Jadi hasil dari pembandingan Boolean ini ya true or false, benar atau salah. For example, the following statement display the result true. Maka contohnya, sebagai contoh pernyataan berikut akan menemukan hasil nilai true. Radius sama dengan 1. If radius, print radius lebih besar daripada 0. Nah, ini berarti benar kan? Dia lebih besar daripada 1. Maka hasilnya nanti radiusnya akan bernilai betul ya, benar. Karena radiusnya 1. Baik, ini nilainya true, benar. Baik, kita lanjutkan. A variable that holds a Boolean value is known a Boolean variable.
The Boolean data type is used to represent Boolean values. A Boolean variable can hold one of the two false values, true or false. For example, the following statement assign the value true to the variable lex on. Lex on di situ adalah sama dengan true ya di situ ya. Baik, variabel yang menyimpan nilai boolean disebut variabel boolean. Tipe data boolean digunakan untuk merepresentasikan nilai boolean, yaitu nilai boolean itu apa? True or false ya, true atau false ya, benar atau salah. Variabel boolean hanya bisa menyimpan salah satu ya dari dua nilai tersebut. Jadi hanya bisa menyimpan salah satu dari nilai tersebut. For example, untuk contoh, ya misalnya pernyataan berikut menetapkan nilai true ke variabel lex on. Jadi lex on sama dengan true, itu sudah selesai. True and false are literal, just like a number such as 10. They are reserved words and cannot be used as identifier in a program. Oke, perhatikan di sini baik-baik. True and false itu adalah literal, sebuah kata-kata. Just like, nggak seperti angka, seperti 10. There are reserved word. Jadi adalah kata kunci yang sudah ditetapkan dan tidak dapat digunakan sebagai identifier ya dalam sebuah program. Internally, Python uses one to represent true and nil for false. Jadi secara khusus ya secara internal, jadi Python itu sudah ngatur sendiri bahwa dia akan menggunakan satu untuk merepresentasikan true dan nol untuk false. You can use the int function to convert a boolean value to an integer. Jadi Anda bisa menggunakan fungsi int untuk mengonversi nilai boolean menjadi bilangan bulat. Baik, for example, untuk contoh, print int true, maka nanti akan menampilkan 1. True itu kan 1. Print int false, maka menampilkan 0. Ya. You can also use the bool function to convert numeric value to a boolean value. The function return false if the value is nil. Ya. Otherwise, it always return true. Nah, jadi di sini, Anda ini yang penting ini. Anda juga dapat menggunakan fungsi bool untuk mengkonversi nilai numerik menjadi nilai boolean. Fungsi ini mengembalikan false jika nilai itu adalah 0. Dan dia akan kebalikannya, ya. Sebaliknya dia akan menambahkan nilai plus, ya, jika selain dari false tadi. Jika apa? Nilainya selain 0. Jadi kalau 0 itu dianggap false sudah. Tapi kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu kalau di convert ke boolean itu tetap nilainya true nanti ya. For example, print bool nil. Ya, ini artinya nanti akan menampilkan false. Print bool false, nah, kan true. Pokoknya selain dari 0. Itu disebut true. Oke. Itu ya penjelasan singkat tentang fungsi boolean nanti tipe-tipenya. Baik. Kita lanjutkan ke 4.3. Generating random numbers. Ini menarik. Ini asik ini. Menghasilkan nilai acak, angka acak, ya kan, angka-angka yang acak. Nah, suppose you want to develop a program to help a first grader practice addition. Ya, the program randomly generates two single-digit integer, number 1 and number 2, and display to the students a question such as what is 1 plus 7, as shown in listing 4.1. After the student types the answer, the program display a message to indicate whether it is true or false. Misalkan, Anda ingin mengembangkan program untuk membantu anak kelas 1, ya kan? Ini anak kelas 1, masih awal-awal, berlatih penjumlahan. Program ini akan secara acak menghasilkan 2 bilangan bulat dengan 1 digit, ya kan? Nomor 1 dan nomor 2. Dan menampilkan pertanyaan kepada siswa, berapakah 1 tambah 7? Nah, ya, seperti nanti ditunjukkan pada listing 4.1. Setelah siswa mengetikkan jawaban, program akan menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa jawaban itu benar atau salah. Nah, to generate a random number, you can use the run-in A, B function. Kita in the random module. Untuk menghasilkan angka acak, Anda dapat menggunakan fungsi run-in, ya, A, B di modul random.
This function return a random integer e between a, and b inclusively. Ya, jadi fungsi ini mengembalikan bilangan bulat acak i di antara a sampai b. Ya, termasuk keduanya, maksudnya termasuk a dan b juga. To obtain a random integer between 0 and 9, use ranIn 0,9. Ya, oke. Jadi untuk mendapatkan bilangan bulat acak antara 0 dan 9, gunakan ranIn kurung buka 0,9. Baik, the program may be set up to work as follows. Program ini mungkin disiapkan untuk bekerja sebagai berikut. Step 1, langkah yang pertama. Generate two single digit integer for number. Hasilkan dua bilangan bulat satu digit ya untuk number 1. And number 2 dan juga number 2. Jadi nanti masukkan dulu untuk number 1 dan nomor 2 ya. Step 2, prompt the student to answer what is 4 plus 5. Step 3, nanti ya step 3, check whether the student answer is correct. Jadi nanti langkah yang kedua, minta siswa untuk menjawab berapa 4 tambah 5. Kemudian langkah yang ketiga, cek ya whether the student answer is correct. Periksa apakah jawaban siswa tadi benar. Baik, kita tahu listingnya itu edition quiz ya. Kita akan lihat dulu filenya ini ya. Edition quiz. Saya sudah siapkan, jadi kita langsung aja, nggak usah ngetik ya, kita persingkat. Jadi gini teman-teman semua, file-file ini sudah ada ya, nanti akan kita bagikan kalau file-filenya ini, atau download aja ya di filenya di websitenya Daniel Yiliang ini ya, lengkap ya. Baik, edition quiz, dan di sini katakan number 1 random ranIn ya. Oke, what is, maka kita akan jalankan di sini F5. Oke, what is 4 plus 1? Maka kita jawab misalkan apa? Misalkan kita jawab 4 tambah 1 adalah 6. Apa jawabannya? 4 plus 1 sama dengan apa itu? 6 ya. Nah, jadi 4 tambah 1 sama dengan 6. Itu is false, artinya salah. Ya kan? Nah, ya kita jalankan lagi sekarang. Nanti dia akan berubah lagi. Kita jalankan 1 tambah 4 tadi ya. Sekarang 2 tambah 8. Berapa? Kalau kita jawab benar misalkan 10. Maka jawabannya 2 tambah 8, 9, 10 is true. Ya. Jadi selalu berganti ketika kita mulai lagi. Kita restart programnya lagi. Baik, itu menggunakan random. Jadi akan diacak seperti itu. Nah, baik. Saya nggak akan jelaskan inilah. Jadi hampir mirip tadi ya. Nah, langsung saya silakan baca di sini. The program uses the ranIn function defined in the random module. The import statement import the module. Oke, kita lihat di sini. Program ini menggunakan fungsi ranIn yang didefinisikan dalam modul random. Nah, ini dia harus sebut dulu import random. Maka pernyataan import ini mengimpor modul tersebut. Import random di baris yang pertama. Line 4, 5 generates two numbers, number 1 and number 2. Line X obtain an answer from the user. The answer is created in line 12 using a Boolean expression. Number 1 plus number 2 equal answer, ya kan? Baris 45 itu menghasilkan 2 angka. Perhatikan di sini baik-baik. Number 1 dan number 2. Yes, dia akan berubah tadi ya di random ya. Baris 8 meminta jawaban dari pengguna. Jawaban tersebut diperiksa di baris 12 ya, menggunakan ekspresi Boolean. Nomor 1 tambah nomor 2 sama dengan answer. Jawabannya seperti itu. Ya kan? Kita lihat sekarang. Python also provide another function, range A, B, A, B ya, for generating a random integer between A and B min 1, which is equivalent to ranIn A, B min 1. Nah, Python juga menyediakan fungsi lain namanya range untuk menghasilkan bilangan bulat acak antara A sampai B min 1. Jadi misalkan nanti tulis 1,10 maka ya jawabannya 1 sampai 9 seperti itu ya. Yang mana setara dengan ranIn A, B min 1. Yes, good. For example, sebagai contoh, range 0,10 and ranIn 0,9 are the same. Since ranIn is more intuitive, the book generally use
uses ren in the example. Oke. Misalnya ren 0,10 dan ren in 0,9 itu nanti hasilnya juga sama ya, karena ren in lebih intuitif ya, jadi lebih enak lah ya, secara pemahaman juga enak, maka buku ini umumnya menggunakan ren in nanti dalam contoh-contohnya. Baik, nah, seperti itu ya. You can also use random function to generate a random float r such that nil apa ini less than equal ya r less 1.0 ya. Example sebagai contoh, Anda dapat menggunakan fungsi random untuk menghasilkan bilangan floating antara 0 sampai 1 ya. Sebagai contoh, import random. Oke, kita bebas kalau nggak ada apa-apanya, ini kosong ya. Maka kita akan antara nilai 0 sampai 1. Jadi nggak ada 1 ya. Nggak ada 1. Jadi di sini mulai 0-nya ikut tapi 1-nya enggak. 1.0-nya enggak. Jadi di sini ada tanda sama dengan. Oke. Random, jika random kita ulangi lagi kan mesti berubah dia. Nah, random ren in 0,1 itu diantaranya itu. Nah, 0. Random ren in 0,1 bisa jadi 1. Random range range 0,1 pasti 0. Ya kan nggak mungkin 1. Kenapa? Range range tadi B-1. Oke, lanjut. Invoking random line 2 and 4 return a random float number between 0.0 and 1.0. Oke. Excluding 1.0. Nah, memanggil random baris 2 dan 4 menghasilkan angka floating point acak antara 0 sampai 1, tidak termasuk 1. Ya, sedangkan invoking random ren in 0,1 length 6 and 8 return 0, nil, or 1. Memanggil random ren in 0,1 baris 6 dan 8 itu menghasilkan 0 atau 1. Tetapi invoking random range 0,1 line 10 always return nil. Why? Ayo, memanggil random range 0,1 baris 10 selalu menghasilkan nil. Why? Kenapa? Karena B-1 ya. Kalau B-nya 1 berarti kan 1 kurang 1 0, pasti nanti hasilnya adalah 0. Yes, good. Lanjut ya. 4.4. Oke, masih ada waktu lah. Oke. 4.4 ya, 4.4 lah di sini. Oke, kita akan bahas nanti sebelum itu case studies di episode berikutnya ya. If statement, pernyataan if 4.4 di 4.4. The preceding program displays a message such as 6 plus 2 ya, equal 7 is false. If you wish the message to be 6 plus 2 equal 7 is incorrect. You have to use a selection statement to make this minor change. Ya, program sebelumnya menampilkan pesan ketika 6 tambah 2 sama dengan 7 itu adalah salah, is false. Ya, jika Anda ingin pesannya 6 tambah 2, 7 salah, Anda harus menggunakan pernyataan pemilihan. Ya, jadi kita akan menampilkan itu salah jawabannya. Anda harus menggunakan apa? Pernyataan pemilihan. Ya, untuk membuat perubahan kecil. Oke, jadi artinya gini, kalau tadi kan kita salah diam aja dia, ya, dia kan diam aja, kita lihat ini aplikasinya, lah kan, ini ya, number. Kalau kita salah ya hanya ngomong, oh ini true, ini false gitu aja kan ya. Jadi jika ini true, ini false. Nah sekarang kita ngomong bentuk ini dalam bentuk if. Bagaimana kalau di dalam bentuk if, ya kan? Kalau kita tampilkan dalam bentuk if. Jadi biar lebih jelas nanti di sini. Oke. Baik, kita akan bagaimana ini kan dari 6 plus 2 plus 7 adalah false kan? False karena menggunakan bahasanya Python. Tapi kita ingin dirubah 6 plus 2 sama 7 tapi jawabannya bukan false, tapi incorrect. Correct. You have to use a selection statement to make minor change. Oke. Baik, kita lanjutkan. Python has several type of selection statement. One-way if statement, two-way if else statement, nested if statement, multi-way if else statement, and conditional expression. This section introduce one-way if statement. Yes, Python memiliki beberapa tipe pernyataan pemilihan. Pernyataan if searah
Ada pernyataan if else dua arah, two way, kemudian pernyataan if bersarang, pernyataan if else multi arah, dan ekspresi kondisional. This section, bagian ini akan membahas pernyataan if searah, hanya satu aja. Oke, kita percepat aja. A one-way if statement execute an action if and only if the condition is true. The syntax for a one-way if statement is if Boolean expression, titik dua, ya, statement S, ya. Baik, pernyataan if searah akan menjalankan suatu tindakan jika dan hanya jika kondisinya benar. Syntax untuk pernyataan if searah adalah if condition Boolean, kondisi Boolean sama dengan titik dua pernyataan S, ya kan. The statement S must be indented at least one space, spasi, ya, space to the right of the if keyword, and its statement must be indented using the sum number of spaces. For consistency, we indent in 4 space in this book. The flowchart. Nah, kita lihat sekarang sebelum ke situ ya. Pernyataan S itu statement S ya harus diindentasi setidaknya satu spasi di sebelah kanan kata kunci if, dan setiap pernyataan harus diindentasi menggunakan jumlah spasi yang sama. Sebenarnya beda-beda. Jadi kalau misalkan ini 1, 2, di bawahnya misalkan 2 ya, bawahnya 3, bahkan lagi 4 itu nggak boleh. Nah, maka itu harus konsisten kita. Kalau 1, 1 atau 2, 2 nanti bawahnya juga harus indentasinya 2. Untuk konsistensi, nah ini buku ini menggunakan indentasi 4. 4 itu sudah umum ya, 4 spasi itu sudah umum. The flowchart in figure 4.1a illustrated how Python execute the syntax of an if statement. Okay. A flowchart is a diagram that describes an algorithm or process showing the steps as boxes of various kinds and their order by connecting these with arrows. Yeah. Process operation are represented in this box and arrows connecting them show flow of control. A diamond box is used to denote a Boolean condition, and a rectangle box is for representing statement. Baik, flowchart pada gambar 4.1a akan mengilustrasikan nanti bagaimana Python menjalankan sintaks dari pernyataan if. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan algoritma atau proses, menunjukkan langkah-langkah sebagai kotak dengan berbagai jenis dan urutannya dengan menghubungkannya dengan panah. Operasi proses direpresentasikan dalam kotak ini, dan panah yang menghubungkan itu menunjukkan aliran kontrol. Kotak belah ketupat digunakan untuk menunjukkan kondisi boolean, dan kotak persegi panjang digunakan untuk mewakili pernyataan. If the Boolean expression evaluate to true, the statement in the if block are execute. The if block contain the statement indented after the if statement. For example, if radius dia larger than equal nil, area equal radius star made by dot p, ya, dot pi, print the area for the circle of radius. Radius is area. Oke, jika kondisi boolean bernilai benar, maka pernyataan di blok if akan dijalankan. Ya, blok if berisi pernyataan yang diindentasi setelah pernyataan if, contohnya di bawah ini. Ya, jadi harus ada di ini indentasi masuk. Kalau nggak ada masuk, salah. Oke, the flowchart of the preceding statement is shown in figure 4.1b. If the values of radius is greater than or equal to nil, then the area is computed and the result is displayed. Otherwise, the statement in the block are not executed. The statement, oke, kita lanjutkan dulu, kita artikan dulu. Flowchart dari pernyataan sebelumnya ditunjukkan pada gambar 4.1b. Jika nilai radius lebih besar atau sama dengan 0, maka area akan dihitung dan hasilnya ditampilkan. Sebaliknya, pernyataan dalam blok ini tidak akan dijalankan. Jadi kalau ternyata radiusnya dikurang dari sama dengan 0 atau minus, ya. The statement in the if block must be indented in the lines after the if line, and each statement must be indented using the same number of spasi. Oke, pernyataan di blok if harus diindentasi pada baris setelah baris if, dan setiap pernyataan harus diindentasi menggunakan jumlah spasi yang sama. Ini menarik, harus sama. Ya, sebagai contoh di sini, for example, the following code is wrong. Ya, kode berikut salah.
Ya, because the print statement in line 3 is not indented using the same number of spaces as the statement for computing area in line 2. Ini kode berikut salah. Kenapa? Karena pernyataan print di baris ketiga tidak diindentasi menggunakan jumlah spasi yang sama dengan pernyataan untuk menghitung luas di baris yang kedua. Jadi ini nggak akan dieksekusi. Kenapa nggak sama ya indentasinya? Oke, kita lihat ini tadi ya gambarnya 4.1. Boolean expression, jadi nanti gambarnya mesti kotak gini. Kalau Boolean expression dan ini statementnya. Kalau false apa, kalau true apa. Oke, sama. Jadi kalau ini ekspresinya radius, maka kalau false dia langsung ke sini ya. Kalau true benar, maka dilakukan ini. Kalau false langsung keluar. Oke. Sekarang kita lihat nih listing 4.2 is an example of a program that prompt the user to enter an integer. If the number multiple of 5, the program display the result high 5. If the number is divisible by 2, the program high even. Oke, jadi begini ceritanya. Listing 4.2 adalah program ya yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat. Jika bilangan tersebut adalah kelipatan 5, ya program akan menampilkan kata-kata high 5. Ya kan? Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, ya, maka disebut high even. High genap gitu ya. High 5, dia ada kelipatan 5 pokoknya dia sebut dengan high 5. Oke, kita lihat ada simple F demo. Simple if demo. Anda tadi ya. Simple if demo. Nah, ini simple if demo. Oke. Simple if demo. Mana ada. Number eval input enter an integer. Jadi masukkan sebuah bilangan. Maka ketika dia masukkan 4, ini maka coba high even genap. Kalau 30 high 5 high even. Jadi 4. Kita coba sekarang ya. Sesuai dengan contoh. F5. Oke. Enter an integer. Kalau 4 tadi jawabannya apa? High even. Oke, kita jalankan lagi. 30 high 5 high even. Oke, yes, good ya. Jadi programnya sudah berjalan seperti itu. Nah, itu yang sederhana, satu arah, hanya menggunakan if saja. The program prompt the user to enter an integer line 1 and display high 5 if it is divisible by 5 line 3, 4 and high even if it is divisible by 2 line 6, 7. Oke, program ini meminta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat di baris yang pertama dan menampilkan high 5 jika habis dibagi 5, baris ketiga dan 4. And high even jika habis dibagi 2. Oke, jadi dia dievaluasi 2 kali nanti ya dengan number ini. Oh ternyata dia misalkan 4 kan nggak di sini, maka dia jalankan. Oh ternyata ya betul 2, maka jawabannya high even. 30 coba bagi 5. Oh bisa ternyata. Oh maka high 5. Bagi lagi dengan 2. Oh bisa ternyata high even. Jadi kenapa kok tadi tampilannya high even dan high 5 dan high even. Oke. Baik, itu untuk saat ini di episode yang ke-15 ini alhamdulillah sudah kita masuk pekan yang ketiga ya, hari Ahad. Maka ini kita mulai tanggal 19 ya. 19 Mei 2024 ya. Ini kita sudah memasuki sampai statement if yang satu arah ya. Oke, nanti kita lanjutkan bagaimana yang dua arah. Bagaimana dengan yang multiple arah, keren ya. Ini serunya di pemrograman. Tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simple dan menyenangkan. Yes ya. Insya Allah bermanfaat. Tetap semangat belajar Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.